Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi siyami syahri Ramadan. Huwallazi anzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi min yawmina hadha ila yawmiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurra wa hadratul jamaah, Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center, as-saimin as-saiman, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat itu harapan kita semua menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, sesuai tema yaitu ikhlas dalam beribadah. Mutlak ikhlas dibutuhkan dalam ibadah kita. Dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Al-ayat. Wa ma, dan tidaklah umiru, mereka itu diperintahkan, illa kecuali liya'budullaha, untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, mukhlishina, dengan murni, ikhlas, bersih dari kesyirikan, lahuddin, untuk menegakkan agama, hunafa, dengan penuh kecintaan. Jadi Allah memerintahkan kita dalam menjalani berbagai macam ibadah ini, satu di antaranya adalah disyaratkan keikhlasan. Ada satu makalah mengatakan, innama yataqabbalullahu biqadri ikhlasikum, bahwa sesungguhnya Allah menerima dari kesekian ibadah yang kita lakukan ini disesuaikan dengan kadar keikhlasan kita. Semakin tinggi keikhlasan kita, maka peluang atau potensi diterima oleh Allah semakin besar. Tapi semakin rendah atau semakin sedikit kadar keikhlasan kita, maka potensi diterima amal kita pun semakin sedikit. Dan ikhlas itu sendiri, kalau kita lihat dari definisinya, secara bahasa ikhlas itu dari kata khalasa, artinya bersih, murni. Maka di Al-Quran ada surah Al-Ikhlas, itu membicarakan tentang kebersihan atau kemurnian Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah bersih dari sifat punya anak atau dikaruniai anak. Maka disebut dengan surah
al-ikhlas. Lah lalu secara syariat ikhlas itu adalah kita melaksanakan berbagai macam perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah dengan punya satu titik tujuan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para ulama membagi ikhlas itu atau tingkatan-tingkatan ikhlas itu dalam 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama atau tingkat ikhlas yang tertinggi adalah seseorang yang menjalani perintah Allah wajib maupun sunnah murni hanya karena Allah semata, tidak mengharap surga, gak takut neraka. Ini ikhlas tingkat tertinggi. Seperti riwayat seorang wali perempuan, seorang wali wanita namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ketika beliau ditanya tentang ibadah yang beliau lakukan yang begitu luar biasa, beliau menjawab, ibadah saya ini saya lakukan tidak mengharap surga dan juga tidak takut neraka. Yang saya harap, kata Rabi'ah Al-Adawiyah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu awal tahun sekitar tahun 2000-an ada satu lagu yang walaupun ini karena lagu tapi mengandung muatan ajaran ikhlas yang tertinggi, dinyanyikan almarhum Chrisye. Ada bait di situ, jika surga dan neraka gak pernah ada, masihkah kita mau sujud kepadanya? Karena rata-rata kita dalam bersujud, beribadah kepada Allah, harapannya ya surga, takut neraka. Tapi kalau seandainya surga dan neraka itu tidak ada, masih gak kita mau sujud pada Allah? Kita jalani saum Ramadan seperti ini, kita jalani ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ikhlas tertinggi yaitu yang diharap hanya Allah, bukan surga, bukan neraka. Kemudian ikhlas yang kedua, yaitu seseorang yang menjalani ibadah kepada Allah tapi masih mengharap dalam urusan akhirat. Nah, ini rata-rata kita dalam level ini. Maka ketika kita Ramadan ini banyak doa yang kita mohon kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ridhomu, wal jannah dan surga. Wa na'udzubika, dan kami memohon perlindungan kepada Engkau min sakhatika, dari kemurkaanmu, wan nar, dan neraka. Ini level kedua. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, kita mengharap memperoleh surganya Allah, kita mengharap ridhonya Allah, kita takut akan murkanya Allah dan nerakanya Allah. Ini adalah ikhlas level yang kedua. Kemudian ada ikhlas di level yang ketiga, yaitu ketika kita menjalani perintah Allah tapi masih mengharap dalam urusan dunia. Umpama nanti selesai kajian subuh ini, kadang kita sambil menunggu syuruk, kemudian bagi bapak atau ibu yang ada tugas, ada kerjaan, sebelum berangkat kerja kita sholat duha. Rata-rata kita orang awam ini ketika ditanya tentang duha, jawaban kita adalah soal rizki. Rajin amat Pak, pagi-pagi udah duha. Awam, jawaban kita orang awam rata-rata masih menghubungkan dengan urusan rizki. Ada yang istiqomah mengamalkan waqiah di malam hari, rata-rata yang urusan rizki. Bahkan kita ini kalau ada ijazah yang berkenaan dengan rizki, semangatnya luar biasa kita. Kalau pengen rezekinya lancar, baca ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id, nanti selesai sholat Jumat kita jalani. Nah, ketika kita menjalani ibadah-ibadah seperti ini tapi masih mengharap urusan dunia,
itu ikhlas level yang ketiga. Umpama ketika kita bersedekah termotivasi oleh hadis Rasulullah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah inilah yang akan menjauhkan kita dari bala. Kemudian ketika kita bersedekah terbersit dalam hati dan pikiran kita supaya kita terhindar dari bala dan musibah. Apalagi dalam waktu terakhir kita lihat berita begitu gencar musibah banjir di mana-mana. Ketika kita bersedekah masih mengharapkan selamat dari bala dan musibah yang ini berkenaan dengan keduniaan kita, itu masih level 3. Jadi masih ikhlas tapi level 3. Dan umum banyak kita ketika menjalani amaliyah tertentu memang masih mengharap urusan dunia. Apalagi terkadang para motivator itu sering menyampaikan, perbaiki sholatmu maka urusanmu akan dimudahkan, ketakwaan jalani sepenuhnya. Dan memang Quran kok yang ngomong, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Takwalah pada Allah, maka setiap kesulitan yang engkau jalani akan ada solusi, dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang kita tidak tahu caranya, dari enggak terduga datangnya. Nah, ini level yang ketiga. Ya masih ikhlas tapi level 3. Setelah itu ya udah bukan ikhlas lagi. Nah, lalu indikasi atau indikator ikhlas itu apa? Apakah bisa terlihat atau bisa kita rasakan? Dalam satu makalah dikatakan bahwa ikhlas itu sirrul asrar, rahasianya rahasia. Yang tahu tentunya kita yang menjalani dan Zat yang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada literatur klasik menyebutkan bahwa raqib atid itu hanya mencatat zahirnya amal kita saja. Misalnya Bapak Ibu subuh ini hadir ke Jakarta Islamic Center, dicatat zahirnya oleh raqib atid, tapi hakikatnya ikhlas atau tidak itu bukan domain wilayah tugasnya raqib atid. Lah, untuk mendeteksi apakah indikator keikhlasan itu ada dalam diri kita atau tidak, maka kitalah yang paling merasakannya. Misalnya ada beberapa ulama yang memberikan tanda-tanda kalau yang kita perbuat ini ikhlas atau tidak. Yang pertama, di saat kita menjalani ibadah, baik yang mahdoh maupun ghairu mahdoh, baik yang hablum minallah maupun hablum minannas, kita menjalaninya tidak ada terasa beban berat sedikit pun. Dalam hati ini nggak ada terasa berat. Seperti Ramadan begini, kita bangun jam 3, itu rasanya nggak berat sama sekali. Langsung kalau bahasa anak sekarang sat-set. Ramadan begini, langkahkan kaki dari rumah ke masjid itu juga berat. Apalagi mungkin Bapak yang jamaah di sini, subuh sini, saya yakin rumahnya nggak deket sini. Tapi hawanya kalau Ramadan sini sat-set, nggak ada rasa berat sedikit pun. Dan itu ada indikasi keikhlasan dari yang kita lakukan. Umpama kita hadir terawih, ini rata-rata di kita ketika terawih kan ada kotak keliling, kotak amal jariah keliling. Kita masukkan umpama 10.000. Dalam hati kok nggak ada rasa berat, berarti 10.000 ikhlas. Esoknya untuk muji keikhlasan taikin 20. Begitu 20 kok rasanya sama, nggak ada beban berat, berarti 20 ikhlas. Esoknya taikin 50,
Kalau mulai mikir, aduh 50, ntar sore buat beli takjil. Nah, berarti level keikhlasan kita belum nyampe situ, Pak. Ngukur ikhlas, tapi ini nggak bisa buat ngukur orang lain loh, Pak. Ini buat ngukur diri sendiri. Ketika kotak amal itu lewat, 10 masih enteng, 20 masih enteng, 50 kok udah mulai mikir, berarti ikhlas kita di level 20. Itu untuk ukur, Pak. Kita berangkat berjamaah begini, kalau cuaca cerah, bagus, berangkat, enteng. Oh, berarti ikhlas. Tapi kalau maju mundur, kayak tadi kan gerimis nih, Pak. Apalagi saya berangkat dari rumah malah hujan gede, Pak. Begitu kita mau berangkat, badannya belum keluar, tangannya udah keluar. Hujan gak sih? Hujan gak sih? Maju mundur, berangkat enggak. Kadang dengerin suara dari masjid kok belum ada yang adzan. Lah kalau di JIC sih insya Allah tepat waktu, Pak. Kalau musola masjid di kampung-kampung kita kan kadang nggak tepat waktu. Kita nungguin aja, kok belum adzan ya. Apa merebutnya ketiduran hujan-hujan? Begini aja tangan. Maju mundur. Berarti saat itu kita perlu pertanyakan hati kita ini ikhlas apa enggak saat itu. Karena saat ini bisa ikhlas, 5 menit kemudian bisa enggak. Saat ini enggak ikhlas, 5 menit kemudian bisa ikhlas. Dan memang menjaga ikhlas itu bukan perkara mudah, sulit luar biasa. Hari ini kita bisa ikhlas, minggu ini masih, tahun ini masih, 5 tahun masih, kadang 10 tahun kemudian keikhlasan itu bisa hancur. Contoh, umpama kita punya saudara dari kampung. Lantar lebaran nih, biasanya kalau habis lebaran kan banyak pendatang baru datang ke Jakarta. Kita punya saudara baru lulus, entah ponakan, entah apa, baru lulus sekolah, prestasinya bagus itu. Kemudian kita ajaklah ke Jakarta. Saat itu kita kasih tumpangan tempat tinggal, makan kita cukupin, karena dia belum ada pekerjaan. Kalau perlu kita carikan itu pekerjaan. Kita tanya ke teman-teman kita, ada lowongan nggak buat ponakan nih. Hari saat itu, Pak, kita ikhlas loh, Pak, bantuin ponakan, ngasih tumpangan, ngasih makanan, nyariin kerjaan, ikhlas, Pak. Suatu saat mungkin 5 tahun kemudian, ponakan yang dulu kita tolongin ini rezekinya lebih bagus daripada kita. Umpama kita tahu dia dari kantor barusan dapat bonus besar karena prestasi pekerjaannya luar biasa. Saat itu kita lagi butuh untuk bayar biaya semester anak kuliah, kita pinjem duit ke dia, kok nggak dikasih? Enaknya ngomong apa? Kalau bahasa orang Bojong sono, Pak, lu dulu dari kampung gua yang bawa, kerjaan gua cariin, makan tinggal makan, tidur tinggal tidur. Sekarang giliran saya butuh, minjem gak dikasih. Dasar kacang lupa kulitnya. Padahal dulu 5 tahun sebelumnya kita ikhlas banget bantuin dia, Pak. Tapi saat itu keikhlasan kita bubar. Menjaganya sulit. Kita nolongin orang saat itu ikhlas, Pak. Tapi giliran kita kepepet minta bantuan dia nggak mau bantu. Kadang keikhlasan kita yang sudah tertata rapi bubar. Menjaga ikhlas bukan perkara mudah. Nah, itu ikhlas yang pertama. Indikatornya adalah ibadah yang kita lakukan. Ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, enggak loh. Kita kerja apapun, kita aktif kegiatan di masyarakat, itu ya ibadah. Segala sesuatu yang tidak bertabrakan langsung dengan aturan syariat diniatkan ibadah, jadi ibadah. Indikator yang pertama tadi tidak terasa berat. Kemudian yang kedua, indikator dari keikhlasan itu tentu yang merasakan adalah kita. Ini tidak bisa buat mengukur orang lain, kita sendiri ukurannya. Saat kita menjalani ibadah, ada rasa kebahagiaan tersendiri dalam hati kita.
Lah saat kita menjalani saum ini ada kebahagiaan atau tidak? Bahagia itu kan yang merasakan kita, Pak. Orang lain walaupun senyum, kita hanya bisa menebak-nebak kayaknya lagi bahagia. Belum tentu. Orang lain kayaknya nangis, kita hanya bisa nebak-nebak dia lagi susah. Ya belum tentu. Banyak orang yang lagi saking bahagianya ya nangis. Lah maka untuk mendeteksi dalam diri kita ini ada ikhlas atau tidak, yang kedua, setiap apapun ibadah yang kita lakukan, baik yang hablum minallah maupun hablum minannas, ada rasa bahagia tersendiri. Saat kita bulan Ramadan begini, alhamdulillah dikaruniai rezeki yang lebih umpama dari biasanya. Kemudian kita berbagi, ada bahagia di sini, ada tanda ikhlas. Saat kita membantu orang, ada bahagia dalam hati, tanda ikhlas. Saat kita bangun jam 3 malam untuk melaksanakan sholat malam, kok ada rasa bahagia, ada tanda ikhlas di situ. Dan ini baru tanda. Ibarat mendung, tandanya hujan, tapi mendung belum tentu hujan. Lah, kedua indikator atau tanda itu tadi yang tidak terasa berat, kemudian ada rasa bahagia, itu adalah tanda keikhlasan. Tapi ikhlas yang sebenarnya wallahu a'lam, dan hanya kita yang bisa merasakan keikhlasan itu. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian ada seorang ulama namanya Al-Imam Abu Nasir Muhammad Ibrahim Samarqandi. Beliau menulis satu kitab yang cukup populer di kalangan pesantren dan majelis taklim, yaitu Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab itu beliau menulis bab yang pertama, yang paling beliau dahulukan adalah bab ikhlas. Dan dalam bab itu beliau mengutip ungkapan dari ulama, yahtajul amalu arba'ata asya hatta yusallima, bahwa amal yang kita lakukan ini supaya potensi diterima oleh Allah itu besar, butuh 4 hal. Yang pertama adalah al-ilmu qabla bada'i, karena al-ibadatu bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbal. Kita siapkan ilmunya, karena ibadah tanpa dilandasi ilmu maka tertolak oleh Allah. Yang kedua, an-niyatu fi mabda'i, niat yang baik ketika mengawali pekerjaan tersebut. Banyak pekerjaan yang zahirnya urusan dunia, kita kerja, dagang dan lain-lain, zahirnya urusan dunia, tapi nanti di hadapan Allah bisa bernilai besar karena bi husnin niyah, bagusnya niat. Tapi sebaliknya ada urusan pekerjaan yang zahirnya itu urusan akhirat, kayak dia lagi ngurusi urusan akhirat, tapi nanti di hadapan Allah kosong, nggak ada nilainya sama sekali. Bisu niyah, karena buruknya niat. Lah ini yang berkenaan dengan ikhlas tadi. Kemudian yang ketiga, as-sabru fi wasatihi, sabar ketika di tengah-tengah menjalani ibadah tersebut. Saum puasa ini ngajarin kita untuk sabar. Makanan udah di depan kita, ini halalan thayyiban, beli pakai duit kita. Tapi kalau memang belum waktunya, matahari belum terbenam, tanda beduk maghrib belum ada, kita sabar nggak makan, ini makanan halal. Sabar mutlak dibutuhkan. Kita sholat Pak, yang cuman hanya beberapa menit saja, butuh sabar. Kita sholat subuh tadi, paling 5 menit, nggak nyampe 10 menit, butuh sabar. Lah iya, kalau kita jadi makmum insya Allah sabar. Tapi kalau sholat sendirian kadang sabarnya hilang, sehingga gerakannya begitu cepat, tumak ninahnya hilang. Sholat yang cuma 5 menit aja kita nggak sabar. Nah kalau JIC alhamdulillah kita makmuman, suara imamnya enak didengar. Kita terawih di kampung kita Pak, di musola, di masjid, udah imamnya suaranya nggak enak, ngimaminya lama, takbirnya aja pakai lagu, Allahu Akbar. Itu kadang sabar kita langsung hilang. Ya aduh, lama ini mah. Kalau nggak terlanjur depan mah pengen melipir pulang ini mah. Sabar Pak. Apalagi ibadah terpanjang kita ini yang di depan bapak-bapak, bimbing anak istri itu ibadah terpanjang, butuh sabar. Yang di belakang ibu-ibu sebagai seorang istri pendamping suami,
yo sabar. Kemudian yang keempat, syarat ibadah kita, potensi ibadah diterima oleh Allah terbesar adalah al-ikhlasu inda firaghihi. Ikhlas ketika selesai melaksanakan pekerjaan itu. Dan ikhlas seperti sudah saya uraikan tadi dari awal, ada indikasinya, ada tingkatannya, dan semoga Ramadan yang kita kerjakan saat ini menjadi Ramadan terbaik, ikhlas yang kita harap Allah, yang kita harap ridha Allah, yang kita harap surganya Allah, dan agar terhindar dari murkanya Allah dan nerakanya Allah. Dan juga masih dalam kategori ikhlas ketika kita beribadah mengharap urusan keduniaan. Tapi kalau murni yang dituju hanya dunia, tidak ada niat untuk Allah, ya udah ikhlas kita hancur berantakan. Dan semoga hamba-hamba Allah di antara kita ini menjadi yang terbaik sampai nanti akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.